Setelah sebelumnya kita mempelajari tool create untuk membuat shape, lalu kita mempelajari tool edit yang dasar juga. Sekarang saatnya kita akan belajar bagaimana menerapkan tool-tool dasar yang sudah kita kuasai. Kita akan belajar membuat desain simple yang sudah ada contohnya. Saya akan tunjukkan di mana salah satu website yang menyediakan desain sekaligus polanya bagi kita yang tidak memiliki pengetahuan desain dan pola yang baik, maka kita bisa coba pengetahuan tool kita dengan mengambil contoh yang sudah ada. Saya akan tunjukkan. Nah, ini ada website yang bisa dijadikan rujukan ya. Ini nama websitenya taylornova.com. Nah, di sini nanti boleh bikin akun sendiri. Kita tidak download ya, karena kalau download ini bayar. Kita hanya membuat desain sendiri. Nanti di sini ada desain, mulai ngedesain dari nol. Nanti kita pilih siluetnya. Di sini ada pilihan siluet-siluet juga. Kita mau pakai siluet apa ya? Lalu neckline-nya, lehernya. Di sini macam-macam juga ya, fabriknya, segala macam ya. Sampai ke pocket dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, di sisi kanan ini ada polanya yang akan otomatis jadi polanya. Dan pola ini sama saya screenshot. Saya akan jadikan acuan pada desain nanti yang akan saya buat. Oke, saya sudah screenshot. Kita kembali ke software kita, ke Style 3D. Oke. Nah, langkah pertama, karena proses membuat pola atau desain ya sekaligus itu di dua dimensi, kita akan perbesar area kerja dua dimensinya dengan menekan atau mengaktifkan pengaturan 2D-nya. Oke. Lalu kita pertama siapkan avatar, tidak apa-apa, avatar dahulu. Oh ya, ini kita ambil avatar, kita ambil female. Nah, kita pilih bentuk badannya ya, kita ambil yang ini. Oke. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Nah, itu avatarnya sudah jadi. Lalu langkah selanjutnya kita menyiapkan block patternnya lah ya, kita anggap ya. Kita buat rectangle dengan ukuran kurang lebih ya, saya ambil. Nanti kita kalau salah nanti bisa kita perbesar. Saya akan ambil ukuran 100, panjangnya kurang lebih 150 ya. Ini menyesuaikan saja ya. Nanti kalau kurang lebihnya bisa kita atur kembali. Lalu kita ambil grafis ya, kita ke grafis di sini. Nah, ini kita delete grafisnya ini. Lalu kita coba ambil grafis ya di sini. Ambil grafis. Nah, grafisnya udah saya simpan tadi di sini di screenshot. Saya akan ambil. Nah, ini open. Lalu saya klik di sini. Oh ya, kita grafis dulu ya ini ya. Kita ambil grafis, lalu kita klik di sini. Nah, udah ya. Di grafisnya sesuai dengan image ya, gambar yang tadi kita buat. Lalu kita edit grafisnya, kita atur dengan untuk memperbesarnya ya. Nah, dipasin aja. Ya, saya rasa cukup. Tidak apa-apa, ini lebih. Kalau seandainya ada kurang ya, kita bisa edit patternnya. Kita bisa edit pattern. Misalkan edit pattern ini untuk mengatur seandainya atau select move button ini, kita klik sini, kita boleh atur ini kan. Kalau seandainya kebesaran atau kekecilan kita bisa atur juga misalnya.
seperti itu. Nah ini kebetulan ini udah cukup, kita segini aja. Oke, saya rasa udah cukup. Lalu kita atur ke sini, kita lihat ketinggiannya. Pola ini dengan ukuran tinggi avatar saya rasa cukup ya, kurang lebih lah ya. Nah, langkah selanjutnya kita trace, kita pecah pola dari gambar pola ini ya. Caranya gimana? Kita aktifkan tool pen kita. Ini toolnya, pen. Lalu kita bisa perbesar. Nah, nampak di sini pola yang kita dapat hasil screenshot tadi itu ada dua garis ya, ada garis di dalam dan di luar. Yang garis di luar adalah cutting line-nya, ada pola untuk cutting, patokannya garis luar, sedangkan di dalam adalah pola jadinya. Nah, kita boleh ambil jadi acuan kita, boleh garis yang luar ataupun garis yang dalam, tidak apa-apa. Karena nanti pola yang nanti kita pecah dari gambar ini juga nanti akan diatur kembali. Oke, saya akan ambil yang bagian dalam. Oh, bagian luar saja ya, supaya lebih jelas ini. Kita mulai. Nah, kita ikutin saja garis ini. Garis terluarnya. Seperti ini. Nah, triknya boleh beda-beda ya. Saya ini ambil garis poin-poinnya yang ada knot-nya. Oke, kalau dia lurus boleh tekan shift aja untuk confirm lurus. Supaya nanti nggak adjust lagi. Kalau tidak lurus ya tidak perlu menekan tombol shift-nya. Lalu jangan lupa kita adjust pakai edit curve C. Lalu kita lengkungkan yang perlu dilengkungkan. Tadi toolnya adalah C ya, saya pakai C. Oke, kalau ini kurang lengkung boleh diatur lagi, tambahin poin lagi. Lalu yang ini juga kita lengkungkan juga. Oke, juga sama. Oke, bagian ini agak lengkung sedikit. Oke. Oke, saya rasa cukup. Lalu boleh langsung kita pecah pola saja. Nama tool pecah polanya adalah trace ya. Nah, ini trace. Oke, kita boleh blok seperti ini. Ya. Lalu arahkan pointer tanda panah ini ke garis yang kuning ini, lalu klik kanan, lalu trace as pattern. Kita taruh di sini yang udah jadi pola. Lalu kita lanjutkan menggunakan tool yang sama, pakai pen lagi untuk pola-pola yang lainnya. Video ini tidak kita potong ya, agar kita bisa lihat prosesnya dari awal sampai akhir tanpa kita potong videonya, agar kita bisa mendapatkan pengalaman bagaimana proses pola ini dibuat. Oke, tekan shift aja supaya dia confirm lurus. Tekan shift, ditahan ya, klik. Oke, kita pakai C lagi, edit curve. Kita lengkungkan yang perlu dilengkungkan. Oke.
tambah lagi poinnya. Lalu yang ini juga sama. Kita tambah lagi poin di sini. Oke. Udah, tinggal ini. Oke, saya rasa sudah ya. Lalu kita trace juga yang ini, yang pola kedua. Nah, jika kita kesulitan pada saat selection keseluruhan, kita boleh pilih satu persatu. Nah, klik satu line, jadi warna kuning, tekan shift jika pilih lebih dari satu garis. Jangan lupa nggak boleh kelewatan yang ini. Jika kelewatan, maka pada saat proses tracingnya akan gagal. Udah selesai, udah ke selection warna kuning semua. Lalu klik kanan pada garis trace as pattern lagi. Taruh sebelahnya. Kita lanjutkan ke pola selanjutnya. Pakai pen lagi. Oke. Jangan lupa garis yang kita ambil adalah garis yang terluar. Apakah yang di dalam bisa? Ya, bisa juga. Yang di dalam juga boleh kita pilih. Ini saya tekan shift ya, karena lurus. Masih tekan shift. Masih tekan shift. Nah, ini baru saya lepas shiftnya. Ini lurus juga. Oke, lalu kita edit curve. Tekan C. Nah, ini harusnya lurus ya. Nah, kalau lurus kayak gini boleh convert to endpoint. Salah ya. Nanti saja kita rapikan kalau. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Lalu yang ini tidak terlalu lurus ya, kita lengkungkan sedikit. Yang ini juga sama, agak melengkung dikit, tidak banyak lengkungnya. Oke, cukup. Lalu kita trace kembali, kita selection lagi, tekan shift pada saat selectionnya. Apakah bisa di blok? Juga bisa ya. Nah, di blok seperti ini. Yang nggak bisa di blok di selection aja. Nah, udah selesai. Kita klik kanan lagi, trace as pattern lagi. Saya taruh di sini dulu. Oke, ini pola yang terakhir. Kita
drawing lagi, D lagi, atau pakai tool pen. Oke. Kalau ada kesalahan, misalkan poin ini kurang tepat, kita boleh undo dengan menekan tombol delete satu kali. Nah, ini lurus, tekan shift. Tekan shift. Tekan shift lagi sampai sini. Oh, sampai sini dulu ada. Oke, ini juga. Ini masih tekan shift-nya. Oke. Masih tekan shift. Nah, ini kita nggak tahu nilainya berapa. Kalau mau akurat boleh klik kanan. Kita boleh bulatkan 0,5. Ya, boleh tuh. Tinggal tarik ke sini. Oke, udah selesai. Lalu kita edit dengan cara seperti yang sama caranya. Oke. Lalu kita reshape juga ini. Oke, udah semua. Sekarang kita trace kembali. Oke, udah selesai. Klik kanan lagi. Trace as pattern lagi. Taruh sebelahnya. Oke, polanya udah jadi semua yang utamanya. Kita singkirkan, taruh di samping aja. Lalu yang ini kita dekatkan di sini. Lalu kita susun pola-polanya ke 3 dimensinya. Ya, ini saya hidden dulu aja. Apakah oke, hid pattern in 3D window agar tidak muncul di 3 dimensinya. Lalu saya aktifkan 3 dimensinya. Oke, kita sudah dapat polanya. Ya. Oke, sekarang kita atur pola-polanya. Kita sesuaikan posisinya. Ya. Kalau seandainya kesulitan dengan pengaturan seperti ini, kita flat saja juga boleh. Flat seperti ini ya. Nah, yang ini bagian belakang, kita taruh di belakang. Kita boleh kemudian taruh di belakang. Ini dengan arrangement manual ya. Nah, jangan lupa ini di flip dulu ya, karena terbalik ya posisinya. Flip horizontal. Oke. Oh, salah ya. Berarti bukan flip horizontal. Kita cek. Klik kanan. Flip normal. Tadi horizontal nggak mau. Flip vertikal bukan. Kita coba flip ini ya. Kalau rotate nggak ada di sini. Oke. Nah, berarti di sini istilahnya yang digunakan adalah flip orientationally 3D. Nah, baru kita atur sebelah sini ya. Oke, kurang lebih ya. Lalu ini kita cek, ini sisi sini ya sepertinya. Depan ya, ini pola depan. Oke. Yang ini pola belakang. Cuman ini sama ya, kita flip orientasi juga. Nah, kita taruh ke belakang.
Ya, oh ya sebelah sini. Oke, kita udah atur beberapa. Nah sekarang kelengkapannya, kita melengkapi pola-polanya. Yang ini ada sisi kiri, sisi kanan ya. Nah kita untuk melengkapinya gimana? Boleh aktifkan dua-duanya. Ya, yang ini tadi udah kita selection, Ctrl D saja. Kita tunggu, maaf kita selection lagi, Ctrl D. Nah, copy paste ini taruh di sampingnya, depan. Oke, mana tadi? Oh, ya. Karena dia nggak di arrangement, makanya nggak otomatis ya. Tapi kalau nanti kita arrangement, dia bisa otomatis juga. Oke, nggak apa-apa. Saya akan coba nanti pada contoh yang kedua mungkin ya, contoh selanjutnya agar kita lebih mahir. Kita akan contohkan arrangement menggunakan point arrangement ini. Oke. Lalu yang ini juga sama ya, kita oh ya yang depan dulu aja. Oke, yang depan ini kita Ctrl D juga. Kita taruh di sisi sini. Ya. Taruh di sini. Tapi ada di depannya. Nah, di sini. Ini saya arrangement manual. Oke, yang depan udah selesai. Kita akan jahit dahulu aja. Kita kombinasikan ya, supaya satu-satu enggak ini ya berubah posisinya. Oke, saya akan jahit sampai ke bawah. Oh, ini panjangnya ada selisih. Ya tidak apa-apa ya, jangan sampai sini, tapi tetap aja paksa di sini aja. Nanti dia bisa kita atur nanti panjangnya. Oh, oke, udah. Lalu yang di depan juga kita jahit juga. Oke, depan udah, belakang udah. Oh ya, tadi saya pakai pre-sewing ya. Kita juga boleh pakai segmen sewing kalau mau coba pakai segmen sewing. Oke, lalu kita yang bagian belakang ya. Yang bagian belakang sama, kita arrange juga. Select move button lagi. Yang ini ya, yang ini ada di belakang, kita Ctrl D juga. Kita taruh di sini aja. Nah, taruh di sini ya. Oke. Yang ini kita taruh sini dulu. Nah, taruh di sini. Udah. Nah, ini kita taruh di sisi sini. Nah, ke bawah sedikit. Oke. Oke. Lalu satu lagi yang terakhir ini, oh sudah, yang ini ya terakhir. Terakhir ini kita Ctrl D juga. Belum. Oh ya ini. Ctrl D, kita taruh kopiannya ada di sini. Nah, taruh ada di sisi sini. Ya, udah semua ya. Sekarang kita sewing juga bagian depan nih. Saya contohkan sekarang pakai segmen sewing agar kita juga tahu bagaimana pre-sewing dibuat. Oke, contohnya sisi sini. Kita klik sisi sini. Sisi sini. Nah, ini beda panjang maka lebih aman pakai pre-sewing ya, supaya langsung sekaligus ngejahitnya. Nah, sisi ini ya. Oh, salah ya. Berarti salah nih. Oke, sama ini. Nah, ini ketuker berarti ya. Ini ketuker. Oke, ini harusnya di sini. Kita range ulang lagi, ini kita geser dikit. Berarti ini harusnya di sini. Yang ini di sini. Yang ini di sini tadi.
Oke, kita pre-shaving lagi. Udah. Sekarang yang bagian belakang ini ya, bagian belakang kita pre-shaving juga bagian belakang. Oke, ini saya taruh di geser dulu, saya taruh di sini aja. Oke, ini kita pre-shaving juga. Nah, segmen juga boleh ya yang ini, karena sama ukurannya. Nah, satu lagi. Jangan lupa nggak boleh terbalik ya. Udah, lalu sisi ini yang belum nih ya. Kita lihat sisi sini. Nah, ini dengan sisi ini. Nah, sisi ini dan sisi ini. Kita pakai pre-shaving lagi aja. Oke, udah semua. Kita lanjutkan ke bagian bahunya. Oke, bagian bahu ya, kita cek pasangannya yang mana dan yang mana. Kita lihat yang ini tuh ada di belakang ya, lihat tuh. Ya, ini. Terus yang di sininya yang mana? Oh, yang ini. Berarti ini sama yang ini ya. Kita pakai pre-shaving. Oke, sama yang ini. Oke. Lalu yang ini, nah itu dengan yang ini, berarti di depannya ya. Jangan salah arahnya, arah jahitannya jangan salah. Udah selesai semua. Nah, sebelum kita simulasi, kita range dulu, dirapikan ya, agar dia lebih mudah. Saya aktifkan 3 dimensi saja. Kita bisa atur pose lengan ini, tangan ini supaya agak ngangkat ke atas lagi. Kita masuk ke avatar, kita pilih pose, kita ambil yang T pose ya, T pose ini ya, yang ini kita tutup. Udah, saya rasa sekarang kita boleh simulasikan hasilnya. Kalau agar lebih yakin, kita bisa cek dulu apakah jahitannya sudah benar semua. Oke, kita cek, kita rotate. Saya rasa udah cukup ya, udah benar semua, tidak ada yang salah jahitannya. Oke, kita simulasi aja. Tekan spasi atau tekan tombol ini ya. Oke. Nah, ya seperti itu. Nah, kita lihat ternyata ukuran polanya kebesaran. Nah, gimana solusinya jika polanya kebesaran seperti ini? Nah, kita boleh atur pola kita. Kita atur pola kita, kita matikan dulu simulasinya. Kita cek. Oh, sorry. Taruh aja di depan aja. Di meja aja ya. Oke, kita cek. Oke, kita cek lagi. Kita perkecil polanya. Nah, untuk memperkecil pola yang sudah seperti ini, kita harus hati-hati, jangan satu persatu. Kita boleh menggunakan skala. Jadi kita blok keseluruhan. Ya. Udah. Kita perkecil menggunakan ini. Nah, kita klik tombol kanan satu kali, maka kita boleh memperkecil, misalkan kita ambil misalkan 90%-nya. Ya, baik arah panjang maupun lebar maupun tingginya ya. Oke. Nah, kita naikkan sedikit. Oke. Kembali kita simulasi lagi, kita cek hasilnya. Udah lumayan ya, lebih mengecil. Lalu kita perkecil lagi. Jangan lupa jangan memperkecil width saja atau
tinggi saja, jangan lebar saja atau tinggi saja, tapi proporsional aja skalanya. Klik kanan, kita perkecil lagi jadi 90 lagi. Seperti itu, kita atur ketinggiannya. Oke, simulasi sekali lagi. Nah, sekarang saya rasa sudah cukup ya. Oke. Nah, sekarang posenya kita kembalikan posisi yang tadi, yang ini. Ya, kita tutup, kita lihat. Nah, jika kita merasa ada bagian-bagian yang kurang ya kurang gitu, kita boleh rapihkan di dua dimensinya kembali. Misalkan setelah kita cek, mungkin kita melihat pada bagian sini terlalu lebar, boleh kita atur kembali. Nah, kita perkecil, kita cek ya bagian mana itu. Kita lihat, nah bagian ini ya, bagian ini kita perkecil sedikit. Kalau bagian pinggangnya sudah oke, bagian sini saja. Nah, kita boleh delete ini, kita delete. Kita boleh lengkungkan ulang bagian ini. Misalkan lengkung segini. Kita simulasi, ya. Udah cukup lumayan, cuman tadi ada bagian yang salah tadi. Oh ya, udah ya. Kita undo dulu. Tadi lupa, ini kalau sisi ini dihapus, yang ini juga mesti dihapus. Pakai Z, pilih poinnya, kita delete. Dan ini harus kita semutkan bersama-sama. Nah, yang ini pun sama, kita semutkan juga. Karena dia satu, saya rasa masih kurang bagus ya. Bagian sini kita cek, mungkin ada yang harus kita bukan. Nah ini ya, ini bagian ini juga bisa kita perkecil saya rasa ya, pola yang ini, bagian ini kurang kita perkecil ya. Tapi perkecilnya langsung keseluruhan. Tarik ini ya, tekan shift, lurus, harus lurus, klik kanan, kita perkecil 2 cm saja. Begitupun yang ini juga sama, tekan shift supaya lurus. Oh maaf, harus klik garis ini ya, supaya yang bergeser satu garis ini sampai ke bawah. Klik, tahan shift, klik kanan, kasih 2 cm. Jangan lupa, ini kita delete lagi, kita resmooth lagi, pakai C lagi, kita kurangin lagi. Ya, kita lihat, nah sudah cukup baik ya. Ya. Oke, saya rasa. Nah, jangan lupa tadi kan baru bagian, oh ya, depan belakang udah semua. Oke, udah bagus ini. Lalu kita rapikan atau boleh adjust ulang lagi kerung ininya. Mungkin terlalu kencang, boleh dilonggarkan ya. Kalau seandainya ingin kita longgarkan. Nah, seperti kerung ini, kita lihat kerung belakang kurang ya. Boleh kita rapikan kerung belakangnya. Kita boleh delete ini. Delete lagi, kita kerung ulang aja. Oke. Ya, itu yang depan ya. Oke, yang depan ini juga kita rapikan juga ini. Saya delete. Delete-nya pakai edit pattern. Lalu saya edit curve ulang. Ya. Seandainya kurang longgar, boleh kita turunkan lagi ya.
bagian ini boleh kita turunkan. Jangan lupa depan dan belakang kalau turunkan. Misalkan kita turunkan ini, turunkan misalkan berapa sentimeter, misalkan 2 cm. Jangan lupa yang ini juga turunkan 2 cm ya. Nah, kita lihat. Nah, tinggal kita rapikan kerungnya ya, pakai edit curve lagi. Ya, oke, sudah smooth bentuknya. Nah, kita hanya edit satu sisi aja, karena sisi yang lain karena dia simetris dia akan otomatis. Oke. Lalu pada bagian belakang kita kasih zipper ya. Nah, di sini ada tool zipper. Kita lihat aset, ada zipper. Kita pasang zippernya dari atas ke bawah. Double klik. Yang ini satu kali kliknya yang bagian atas, lalu yang bagian bawah double klik. Oke, sudah jadi. Kita simulasi lagi. Oke, zippernya udah jadi. Oke. Lalu pengaturan selanjutnya kita bahas saja. Langsung kita boleh atur bahan ya. Kita atur bahannya, fabric. Kita cek fabric di sini. Mana fabric? Nah, di sini belum ada. Saya akan cari fabric, pengaturan fabric. Saya akan pakai bahan apa ya? Kita cari. Saya akan ambil leather aja. Oke, saya akan pakai leather ini. Oke. Saya selection polanya di 2 dimensi. Lalu materialnya saya ganti pakai leather. Oke. Oke. Untuk mempercantik desain kita boleh tambahkan top stitch ya. Jadi top stitch itu decorative sewing ya, disebut juga. Oke, saya pakai pre top stitch. Saya akan jahit bagian sini. Oke. Lalu bagian belakang juga, tidak lupa saya akan top stitch juga. Oke. Lalu bagian lengan di sini juga saya akan top stitch. Belakangnya juga top stitch. Oke, bagian bawah juga kita kasih top stitch juga. Oke. Lalu jangan lupa pengaturan top stitch-nya. Kita atur top stitch-nya ini pakai apa ya? Pakai benang 2 aja ya. Double ya. Oke. Kita cari top stitch-nya, top stitch library-nya boleh. Oke. Maaf. Kita pakai apa ya? Two needle aja. Oh, jelek ya. Running stitch, tetap running stitch, cuman di sini kita kasih 2 ya, seperti itu. Udah semua ya. Kemudian untuk zippernya kita selection pakai pakai select move. Kita matikan dulu simulasinya. Kita klik pada bagian zipper. Nah, kita boleh atur materialnya ya, zippernya itu. Kita cek apakah di zipper di sini ada. Oh, tidak ada di sini. Oh, ini zipper ya. Nah, kita cek zippernya aja di sini. Titnya, giginya kita metal saja ya, metal.
Oke, kita kasih warna. Kita kasih warna coklat gelap ya. Oke. Lalu pada bagian slidernya kita kasih bahan metal juga. Warnanya kita samakan. Lalu yang terakhir stripnya, oke, stripnya bahannya benar, ini cuma warna aja kita ganti ya gitu ya. Oke, ini terlalu tebal ya. Pullernya atau stoppernya ya, kita cek ketebalan size nya kita 3. Bukan stopper ya, puller berarti. Kita kecilin semua ya. Slidernya juga kita kasih yang kecil aja. Oke, udah ngecil semua. Ini size nya oke. Titnya juga, stripnya ini kita perkecil kalau ada. Apakah ada lebarnya? Kita cek. Tidak ada ya. Tapi yang ini belum bisa diatur ya. Kita coba cari lagi. Titnya nggak ada ukuran. Lalu stripnya juga nggak ada ukuran. Slidernya udah kecil ini. Slider tuh yang itu ya. Puller tuh ininya. Stopper itu yang bawah. Ini udah ukuran kecil. Bisa diperkecil lagi? Nggak ada. Puller stopper itu apakah bisa kita adjust lagi? Nggak ada ya, ini udah paling kecil ya sepertinya. Oke, cukup saya rasa. Harusnya ada lebar ini ya. Lebarnya ini berapa? Widthnya 0,5. Kita kurangin 0,3. Ya, simulasi. Oke, udah kecil. Udah mantap. Oke, selamat mencoba. Jika ada kendala-kendala yang dihadapi, silakan tanyakan ke pengajar atau beri komen. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang desain yang lain dengan metode yang berbeda. Jadi bagi kita yang tidak memiliki pengetahuan pola dan desain, kita boleh belajar dengan mencoba seperti ini. Karena pola yang kita buat bisa kita uji langsung. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.